Welcome to Gibeon Church untuk saudara sekalian yang boleh hadir bersama-sama secara onsite maupun saudara yang mengikuti secara live streaming. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, kita masih di dalam sermon series kita, yaitu Reading the Times Through the Lens of Genesis. Dan di dalam week yang ke-6 ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu pilihanmu menyingkapkan hatimu. Kita akan sama-sama belajar tentang kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kita kemudian sudah melangkah dari pasal kedua kitab Kejadian, kita masuk di dalam pasal ketiga kitab Kejadian. Kita akan baca secara bergantian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan mulai terlebih dahulu, lalu kemudian kita bersama-sama membaca ayat yang selanjutnya. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkan dan yang dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Amin. Saudara, Kejadian pasal 3 ini sebetulnya bukan sekedar kisah tentang apa yang pernah terjadi di Taman Eden. Ini adalah sebuah cermin yang jujur tentang apa yang terjadi di dalam hati setiap kita, di dalam hati manusia. Jadi waktu kita membaca kisah ini, kita tidak membacanya seolah-olah kita adalah penonton yang menyaksikan adegan dari jarak yang aman. Seolah-olah kisah ini hanya milik Adam dan Hawa. Nah, tetapi sebaliknya, waktu kita membaca pasal yang ketiga ini, kita harus berdiri seperti di depan sebuah cermin yang memaksa kita untuk berhadapan dengan diri kita sendiri. Inti sederhananya adalah begini, kejatuhan Adam dan Hawa itu bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi gambaran tentang manusia masa kini, tentang kita yang seringkali masih terus bergumul dengan pola yang sama sampai sekarang. Jadi selama kita membaca kisah Kejadian pasal 3 ini, kalau kita menempatkan diri kita sebagai penonton, maka kita akan selalu salah untuk melihat teks ini dan mengerti tentang dosa. Tapi waktu kita membacanya sebagai cermin, barulah kita melihat bahwa akar masalah yang sebenarnya dan kenapa hanya Injil yang sungguh-sungguh menjadi jawabannya. Nah, di sini saudara, saya ingin berbagi kepada saudara 3 hal yang menjadi perenungan saya, yaitu yang pertama, salah diagnosis. Yang kedua, yaitu akar masalah. Dan yang ketiga, jawaban Injil. Yang pertama, kita akan belajar tentang salah diagnosis. Yang siap belajar katakan amin. Amin. Saudara, ayat ini dimulai, Kejadian pasal 3 dimulai dengan sebuah kalimat demikian. Saya ambil terjemahan sederhana Indonesia. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, ular merupakan binatang yang paling licik di antara semua binatang liar yang diciptakan Tuhan Allah. Suatu hari, ular datang kepada perempuan dan bertanya, apakah benar Allah berkata kepada kalian bahwa kalian tidak boleh makan buah-buahan dari pohon manapun di dalam taman ini? Perhatikan kalimat ini. Ular kemudian berkata, apakah benar Allah berkata? Saudara, kalimat ini sangat menentukan. Ular tidak berkata, langgar perintah Allah. Tetapi ular hanya berkata, apakah benar Allah berkata? Saudara, secara tekstual, frasa ini sangat
krusial. Kenapa? Karena sebetulnya iblis, si ular, tidak sedang menyangkal firman Tuhan. Tetapi dia mencoba menggoda Hawa dengan mereposisi ulang firman Tuhan. Jadi saudara, yang pertama kali iblis serang, yaitu cara manusia memandang firman Tuhan. Iblis tidak bilang, langgar saja firman Tuhan. Kan tadi sudah dibilang sama Tuhan. Tidak. Iblis mempertanyakan, seolah-olah dia memposisikan ulang bahwa firman Tuhan itu bisa dipertanyakan. Secara implisit artinya apa saudara? Sebetulnya dosa itu tidak dimulai dengan tindakan yang melanggar, tetapi sebuah pergeseran otoritas di dalam hati. Dan disinilah terlihat kelicikan si iblis. Dia menggiring manusia itu jatuh di dalam dosa, bukan dengan cara menghalang-halangi mereka atau membantah secara langsung apa yang Allah perintahkan. Iblis tidak meminta manusia untuk melanggar secara langsung, tetapi dia menggeser posisi firman Tuhan sedikit demi sedikit. Dari otoritas yang menentukan menjadi sesuatu yang bisa ditimbang dan dipertanyakan. Karena itu saudara, dosa sebetulnya tidak dimulai ketika seseorang melakukan hal yang salah, melainkan ketika firman Tuhan tidak lagi jadi penentu utama di dalam hidup kita. Dan begitu firman Tuhan tidak lagi diterima sebagai kebenaran yang final, maka dosa mulai bekerja secara halus. Ini cara kerja dosa. Hari ini saudara, kita mungkin tidak melanggar firman secara langsung, tapi acap kali kita bisa mulai menimbang firman Tuhan, mana yang cocok dengan perasaan kita, mana yang bisa ditunda, mana yang terasa berat untuk kita taati. Kita pilih-pilih itu semua. Kadang-kadang orang Kristen kalau ke gereja juga pilih-pilih saudara. Ya, ini firman Tuhannya enak ini harusnya. Temanya Ciami. Yang khotbah Kuanteng. Wah, pilih-pilih. Ya, kita mulai menimbang. Makanya kalau di Gibeon saudara, kita nggak pernah highlight siapa pembicaranya, supaya kalau saudara datang yang saudara cari bukan siapa yang khotbah, tetapi Injil yang saudara dengarkan. Kenapa? Hati kita ini punya kecenderungan. Kita pilih-pilih. Mungkin hari ini saudara nggak bilang begini, saya nggak percaya firman Tuhan. Saudara nggak bilang gitu. Tapi saudara bilang dalam hati, saya tahu ayatnya. Tapi tunggu dulu. Ini konteksnya berbeda dengan konteks saya, pastor. Gak cocok ayat ini. Atau mungkin lebih halus kita bilang begini, ya Tuhan pasti ngertilah situasiku ya. Kita tahu tentang bagaimana firman Tuhan itu memanggil kita untuk percaya, hidup dalam kesetiaan, kejujuran, penyangkalan diri. Tapi kita bisa tanya sama Tuhan, emang masih relevan? Bukankah situasi Alkitab jelas berbeda dengan situasi kita masa kini? Atau mungkin saudara, kita tahu persis firman Tuhan bicara tentang pengampunan. Kita mungkin tidak menolak kebenaran tentang firman Tuhan, tentang pengampunan. Tapi kita bisa berkata begini, aku mengerti Tuhan. Tapi situasi yang kualami sangat berbeda. Dan tahukah saudara, tanpa sadar, kita sebetulnya mengulang kejadian pasal yang ketiga. Bukan dengan menolak firman Tuhan, tapi menundukkan firman Tuhan di bawah logika, perasaan, dan pengalaman pribadi. Dan inilah liciknya si iblis. Jadi salah diagnosis yang pertama bagi saya di dalam perenungan ini. Seringkali kita berpikir dosa itu hanya bicara tentang masalah perilaku. Perilaku yang salah, tindakan yang keliru, bukan. Masalah utama itu adalah ketika firman Tuhan mulai dinegosiasikan, disesuaikan dengan keinginan pribadi. Kita mulai timbang-timbang, mana yang cocok, ini bagus ini. Kita buka Alkitab, wah isinya berkat, puji Tuhan. Begitu kita baca tentang kutuk, oh jangan, saya tolak dalam nama Yesus. Enggak saudara, kita mulai seringkali memilah-memilih. Kalaupun ada berkat, yang ini lebih bagus ini. Yang ini kurang ini. Ini kecenderungan hati kita. Lebih menarik lagi saudara. Kalau saudara membaca secara detail di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Musa
sebagai penulis kitab ini, saudara, memberikan sebuah narasi di awal dengan berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh siapa? Oleh siapa? Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Saudara perhatikan di sini baik-baik. Ular itu berkata kepada perempuan itu apa? Tentulah Allah berfirman. Saudara, kalau kita baca sekilas kayaknya nggak ada yang salah. Kayaknya ini biasa aja. Tetapi tahu nggak saudara? Waktu Musa yang tadinya menunjukkan penyebutan Tuhan Allah secara eksplisit, bahkan berulang kali di dalam Kejadian 2, bahkan waktu memulai narasi Kejadian pasal 3, dia menyebutkan bahwa semua yang dijadikan oleh Tuhan Allah itu, tapi tiba-tiba di dalam percakapan antara ular dan perempuan, yaitu Hawa, sebutan itu hilang. Nampaknya saudara, penulis kitab Kejadian yaitu Musa sedang menarik perhatian kita kepada sebuah pergeseran yang halus tapi sangat menentukan. Ada seorang penafsir yang bernama Richard Phillips di dalam bukunya, di dalam tafsirannya yaitu Genesis, dia mengatakan kalimat ini. Sepanjang relasi Allah dengan manusia dalam Kejadian 2, nama Allah yang digunakan ialah Tuhan Allah. Yang menggabungkan nama Allah sebagai pribadi yang mengikat perjanjian dengan nama Allah sebagai pencipta. Namun ular dengan sengaja menghilangkan nama perjanjian itu dan hanya berkata, apakah Allah benar berkata? Dan kalau saudara baca lebih lanjut, Hawa merespon. Lalu dia berkata, Allah berfirman. Dengan mengikuti arah yang diberikan iblis, Hawa, perempuan itu, mulai memandang Allah sebagai pribadi yang jauh terlepas dari relasi. Sehingga kepeduliannya diperkecil dan otoritasnya sebagai Tuhan direndahkan. Kalau saya boleh jelaskan secara singkat begini, saudara. Waktu Alkitab menggunakan kata Tuhan dengan huruf besar, itu diterjemahkan dari kata Ibrani YHWH. Yahweh. Yang merupakan nama Tuhan yang personal. Aku adalah aku. Ini sangat personal. Ini menunjukkan Tuhan itu adalah sosok yang dekat. Sosok yang intim. Yang setia. Yang terikat dalam relasi dengan umatnya. Sementara kata Allah atau Elohim di dalam bahasa Ibrani itu lebih bersifat umum. Yang menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Karena itu saudara, detail penyebutan nama Tuhan Allah di dalam Kejadian pasal 3 itu sangat penting. Karena ketika ular hanya berkata apakah Allah benar berfirman dan Hawa merespon Allah berfirman, disinilah kita mulai melihat bagaimana hubungan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan mulai digeser. Jadi dengan kata lain begini saudara, inilah kelicikannya iblis. Tuhan Allah kemudian di-framing. Bukan lagi sebagai pribadi yang dekat dan berelasi, melainkan sebagai pribadi yang jauh, tidak terlibat secara personal, bahkan layak untuk dinilai atau dipertanyakan. Dan celakanya, Hawa juga merespon dengan hal yang sama. Nah di titik inilah, saya mulai melihat bagaimana dosa itu masuk secara perlahan. Dosa itu mulai diremehkan. Bukan karena dosa terlihat kecil, tapi karena Tuhan Allah yang dilanggar tidak lagi dipandang besar dan dekat. Jadi dengan kata lain, waktu Allah dianggap sebagai pribadi yang jauh, dosa pun tidak lagi dirasakan sebagai pengkhianatan relasional, melainkan sekedar sebuah kesalahan teknis. Seolah-olah tidak ada relasi yang sungguh-sungguh dilukai. Jadi ini bagi saya sangat indah sekali kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 3 ini. Bagaimana iblis itu memframing semuanya. Dan kemudian Hawa juga ikut. Tanpa sadar dia mulai bergeser. Bagi saya kesalahan diagnosis yang kedua waktu kita bicara dosa. Kita seringkali menganggap bahwa dosa itu bukan persoalan yang besar. Gak heran saudara, kadang-kadang kita mengkategorikan
dosa. Ini nggak biblical sama sekali. Ini dosa kecil. Bohong, ambil uang 1.000 sama 10.000 mana lebih besar dosanya? 10.000. 10.000 ya. 10.000 dibanding 100.000 dosanya mana lebih besar? 100.000. Kita nggak sadar sebetulnya. Kita sedang memframing itu semua. Kita timbang menurut pertimbangan kita. Padahal masalah utamanya apa? Ketidakpercayaan pada Tuhan Sang Pencipta yang merusak hubungan dengan pribadinya dan mengabaikan otoritasnya. Saudara, kesalahan diagnosis ini menyebabkan dosa itu seringkali kita pandang sepele, tidak berdampak besar. Kita mulai meremehkan akibat dosa dan menganggap hanya sebuah kesalahan kecil yang bisa diabaikan. Dan kalau itu terus berlanjut, dampaknya manusia akan hidup tanpa rasa takut terhadap dosa dan konsekuensinya. Banyak contohnya, saudara. Kebohongan-kebohongan yang biasa, yang kecil, yang mungkin sudah ada di dalam zaman ini, di dalam kultur kita mulai anggap biasa. Ketidakadilan seakan-akan mulai kita anggap tidak serius. Biasa itu. Penyalahgunaan wewenang di tempat kerja dianggap normal untuk mendapat keuntungan pribadi tanpa lagi ada sebuah rasa bersalah. Melanggar janji, komitmen, itu dianggap sebagai hal yang bisa dimaklumi. Saudara pernah lihat video di media sosial? Saya beberapa kali lihat, saudara, kalau ada sekelompok orang lagi ngumpul, lalu yang ngundang datang lebih dulu, let's say undangannya jam 7, yang ngundang datang jam 6, dia tunggu. Nah, 6.50 datang satu-satu di videoin. Ini yang datang 6.50 nih. Seret, video lagi. 6.55. Seret, video. 7 on time. Good job. Begitu yang 7:05 mulai ditepokin. Wah, hebat, 7:05. Sampai jam 8 masih ditepokin. Dianggap, wah, luar biasa. Yang penting datang. Saudara lihat secara tidak langsung. Seringkali apa? Kita mulai berpikir, wah, melanggar janji komitmen itu hal biasa kok. Dimaklumi. Berapa banyak dari kita yang mungkin pernah kayak saya kalau ditanya, pastor sudah di mana? On the way. Padahal masih di rumah. Kita anggap biasa hal-hal kayak begini. Betul apa betul? Ada yang gini-gini, ada yang enggak, pastor aja tuh. Kita mengabaikan orang yang terpinggirkan. Dan kita anggap itu sebagai hal yang wajar untuk kita mendapatkan kenyamanan diri kita. Semua ini sebetulnya mengarahkan kita kepada pandangan bahwa dosa itu bukan lagi sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang bahkan bisa diterima oleh akal sehat kita. Sudah ada pun dua kesalahan diagnosis ini sebetulnya sangat relevan dengan keadaan kita di zaman ini, bahkan saya yakin di sepanjang masa. Dan inilah yang membuat kisah kejatuhan manusia pertama di dalam dosa itu sangat dekat dengan kita. Karena dosa seringkali tidak dimulai dari tindakan besar. Justru seringkali dimulai dari kita mendengarkan firman sesuai dengan keinginan pribadi. Kita menilai kebaikan Tuhan dengan kacamata keinginan diri kita. Kita menganggap tindakan yang salah sebagai hal yang dapat diterima. Intinya, selama kita mencoba mendiagnosis dosa hanya sebagai masalah perilaku dan hal yang sepele, maka kita akan sibuk memperbaiki gejala-gejalanya saja. Dan jika diagnosis kita terhadap dosa salah, maka solusinya pun akan meleset. Saya pengen kita berhenti dulu di sini dan kita kemudian menanyakan pertanyaan reflektif ini. Hari ini, apakah kita lebih fokus, lebih cenderung, lebih sering untuk memperbaiki perilaku kita daripada memeriksa hati, apakah saya benar-benar mempercayai Tuhan atau tidak? Yang kedua, apakah saya cenderung, kita semua cenderung meremehkan dosa dan menganggapnya hanya sebagai kesalahan kecil yang tidak mengganggu kehidupan rohani kita? Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Kita lihat lebih dalam akar masalahnya. Akar masalah dari dosa sebetulnya sangat jelas terlihat waktu dicatat di dalam ayat yang keempat dan kelima. Coba perhatikan ayat 4 ke 5. Sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat.
So waktu saya membaca dan merenungkan ayat ini, dalam persiapan itu, saudara, persiapan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Sidney Kridanus, judulnya Preaching Christ from Genesis. Dia mengomentari ayat ini dan berkata demikian. Iblis menyarankan bahwa Tuhan tidak begitu murah hati kepada mereka, kepada Adam dan Hawa. Hanya menciptakan mereka menurut gambarnya. Padahal mereka bisa lebih dari itu. Mereka bisa menjadi seperti Tuhan. Nah, di sini iblis itu berusaha mengarahkan Hawa untuk merasa bahwa Tuhan itu sebetulnya sedang membatasi potensi mereka. Iblis kemudian menawarkan sebuah janji bahwa sebenarnya mereka bisa lebih dari itu. Mereka bisa jadi seperti Tuhan, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan pada saat itu hanya Tuhan yang bisa mengetahuinya. Ini tawaran iblis. Dan iblis itu membuat seolah-olah Tuhan menciptakan mereka dalam keadaan buta. Gak bisa melihat. Makanya jelas sekali dikatakan waktu kamu makan itu, matamu terbuka. Tapi seketika kamu makan buah dari pohon itu, kamu akan terbuka. Ini tawarannya iblis. Saya tertarik dengan apa yang menjadi komentar Tim Keller tentang ini. Dalam sebuah khotbah yang berjudul Paradise in Crisis, dia mengatakan kalimat ini. Apa yang iblis coba tanamkan dalam hati umat manusia adalah, jika kamu taat kepada Tuhan, kamu akan kehilangan sesuatu. Jika kamu taat kepada Tuhan, kamu tidak akan bahagia. Jika kamu taat pada kehendak Tuhan, itu akan memutuskanmu dari pilihan lainnya. Itu akan menghalangimu untuk menjadi segala yang kamu inginkan. Kamu tidak akan berkembang dan berhasil. Tahu nggak saudara? Ini yang dunia modern hadirkan di sekeliling kita. Gak usah terlalu rohani. Nanti kamu dijauhi sama teman-temanmu. Gak usah terlalu injil-injil lah. Kita ini masih manusia. Kalau dekat-dekat kamu rasanya terbakar. Panas. Jadi biasa aja, santai. Ini yang dunia tawarkan. Kita ngomongin Injil, dibilang terlalu rohani. Ki, gara-gara cedek be, pastor iki, ngomongnya kayak gini terus. Biasa wis. Ngomongin hal-hal yang biasa lah. Kita belum di surga. Lihat ya. Ini pola, pattern yang dunia tawarkan. Kalau kamu taat, hidupmu gak bahagia. Tahu nggak saudara? Iblis tahu persis apa yang sebenarnya harus diserang. Iblis tidak bilang sama Hawa, jangan percaya kalau Tuhan itu ada. Dia nggak bilang gitu. Itu bukan tujuan iblis. Iblis juga tidak secara langsung berkata, Tuhan tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Tidak. Dia tidak meniadakan perintah Tuhan. Saudara tahu, yang iblis serang ialah membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Seolah-olah iblis itu berkata begini, memang Tuhan ada, memang dia berfirman, tapi kamu tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan. Itu betul-betul untuk kebaikanmu. Ini yang ditawarkan. Dengan kata lain saudara, iblis itu menanamkan kecurigaan atau keraguan di hati manusia. Iblis berusaha membuat manusia berpikir kalau kamu taat, kamu akan kehilangan sesuatu. Kalau kamu taat, kamu akan kehilangan kebahagiaan, hidupmu akan dibatasi. Itulah sebabnya iblis kemudian menggoda manusia dengan berkata begini, kamu harus ambil kendali atas hidupmu. Kamu itu lebih tahu yang baik tentang dirimu sendiri. Ayo tentukan arah hidupmu sendiri. Dosa semakin dalam. Hari ini saudara, dosa itu bukan karena manusia ingin melanggar aturan, tapi karena manusia mulai tidak mempercayai kebaikan Tuhan. Di zaman sekarang ini sebetulnya metode yang iblis gunakan sebenarnya nggak jauh-jauh berbeda. Seringkali iblis membisikkan kebohongan yang dibalut dengan kenikmatan dunia yang sementara. Kamu tahu firman kan? Jangan bersinah. Di dalam hati iblis membisikkan. Tapi wasi bro, wena, nggak ada yang tahu. Gas. Kita tahu kita harus mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Di dalam hati mulai berbisik.
Tapi lebih enak loh nyimpan dendam. Biarin kapok dia. Balas oh. Kita tahu kita harus hidup di dalam kekudusan. Tapi iblis berbisik. Seks bebas itu sebetulnya lebih baik loh. Kamu bisa punya banyak teman, diterima. Ini yang dibisikkan di zaman ini. Kita tahu ibadah itu penting. Tapi mulai ada suara-suara yang bilang, sekali-sekali rekreasi bolehlah. Relax, santai. Itu menghibur, menenangkan. Saya tidak anti dengan hiburan, saudara. Tolong jangan disalah mengerti. Tapi seringkali, iblis mulai secara perlahan membuat kita mempertanyakan semua yang baik. Kita tahu media sosial itu tidak selalu mencerminkan kenyataan. Tapi dalam hati kita mulai kemudian apa? Wah enak ya kalau tunjukin apa yang bagus-bagus tok ya. Wah aku dihargai, aku dapat pengakuan, aku dapat perhatian. Tahu ini yang terjadi di zaman ini. Ini semua adalah cara iblis untuk membuat kita meragukan kebaikan Tuhan dan mempercayai bahwa kita tahu lebih baik daripada Tuhan tentang apa yang paling kita butuhkan. Kalau saya summarize ini semua, sebetulnya ini semua bisa kita sebut sebagai penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan tentang menyembah patung atau sesuatu secara fisik, melainkan ketika kita mengejar bahkan menyembah keinginan diri kita sendiri. Kita ingin kontrol, kita ingin mendapatkan kenyamanan, pengakuan untuk hidup kita sendiri. Dan saya suka saudara dengan apa yang dikatakan oleh seorang pendeta, namanya Joby Martin, dalam sebuah khotbah yang berjudul What's My Problem? Dia mengatakan kalimat ini. Dosa itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita ingini di dalam hati. Itu sebabnya sebetulnya hati kita ini pabrik berhala. Kita perlu bertobat setiap hari. Karena setiap hari kita lupa sama Tuhan. Dan kalau saudara melihat, di dalam ayat 6, penulis kitab Kejadian menunjukkan ada 3 komponen idolatry yang sangat jelas. Coba perhatikan ayat 6. Lihat ayat ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Sama-sama menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara tahu ada 3 komponen idolatry yang sangat jelas di sini. Yang pertama, itu bicara tentang keinginan daging. Ketika dikatakan buah pohon itu baik untuk dimakan. Hawa mulai melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Yang kedua adalah keinginan mata. Buah pohon itu sedap kelihatannya. Dan yang ketiga, buah pohon itu apa? Menarik hati karena memberikan pengetahuan. Ini bicara tentang keangkuhan hidup. Jadi ada 3 komponen daripada idolatry atau penyembahan berhala, yaitu keinginan daging. Sama-sama katakan keinginan daging. Ini bukan kedagingan ya, bukan cari daging, bukan stick. Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Katakan sama-sama keinginan mata. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Katakan sama-sama keangkuhan hidup. Tahu nggak saudara, sebetulnya 3 hal ini persis seperti apa yang 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan. 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang begini. Nggak ada di depan saudara, saya bacakan untuk saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini saya suka sekali dengan bagian ini. Karena langsung terhubung dengan perjanjian baru. Sangat jelas. Kalau saya singkat secara jelas begini saudara. Keinginan daging ini menunjukkan bagaimana keinginan jasmani kita atau kita mencari kepuasan fisik yang kemudian bisa mengalihkan kita dari ketaatan kepada Tuhan. Misalnya, kita seringkali mencari seks di luar pernikahan. Kita anggap itu bisa memuaskan kedagingan kita. Kita mungkin terikat dengan kecanduan alkohol, obat-obatan yang merusak. Karena kita berpikir itu semua bisa memberikan rasa tenang bagi tubuh dan jiwa kita.
Keinginan mata itu menggambarkan keinginan untuk mendapatkan lebih daripada apa yang Tuhan sediakan. Dan kita ragu terhadap kebaikannya. Apa contohnya? Seringkali saudara kita bergumul dengan apa? Rasa tidak puas akan harta, akan posisi di dalam pekerjaan kita. Dan kita berpikir kalau punya uang lebih banyak, status yang lebih tinggi, maka hidup kita lebih bahagia. Gak heran di zaman ini saudara di media sosial, saudara lihat kan tawaran-tawaran itu semua. Ada influencer, ada anak-anak muda yang kemudian posting, wah 25 tahun punya tabungan 1M. Kita mulai tertarik. 30 tahun sudah menikah, punya rumah, bisa jalan-jalan kemana-mana. Kita mulai kemudian apa? Mengingini. Ini adalah keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Ini mencerminkan keinginan untuk menggantikan Tuhan. Mengambil posisi Tuhan sebagai penentu kebenaran dan moralitas. Kita seringkali merasa bisa hidup bebas tanpa aturan. Kita pengen hidup sebebas-bebasnya. Seperti tadi, kalau ini nggak cocok sama saya singkirkan. Kalau ayat ini terlalu tajam, jadi kalau boleh jujur saudara, hari ini saya cukup bergumul khotbahin dosa hari ini. Ya, mungkin terlalu tajam untuk kita semua, termasuk untuk saya. Kita pengen mengontrol kebenaran menurut diri kita sendiri. Kalau saudara generasi baby boomers atau generasi milenial hari ini pernah dengar lagu Frank Sinatra yang judulnya My Way. Nanti boleh browsing, jangan sekarang ya. Kalau saudara melakukan, saudara berdosa di hadapan saya. Ya, judulnya My Way. Kalau saya terjemahkan ada sebuah lirik, sebuah bait yang berkata begini. Aku telah menjalani hidup yang penuh. Aku telah menempuh setiap jalan dan lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Aku menjalaninya dengan caraku sendiri. Inilah yang dunia tawarkan kepada kita. Dan kalau saudara baca lebih teliti lagi di dalam ayat yang ke-6 pasal 3. Dalam catatan ini saudara, catatan tentang iblis itu tiba-tiba hilang. Hawa nampaknya sendirian didampingi oleh suaminya yang diam 1000 bahasa. Ada yang bilang Hawa ini jatuh karena dia terima second hand revelation. Harusnya kan yang tahu itu langsung Adam. Saudara, ini teologi yang keliru. Pasti. Karena apa? Adam ada bersama-sama dengan Hawa pada waktu itu. Tapi Alkitab bilang apa? Suaminya pun memakannya. Artinya apa? Adam diam. Kalau saudara lihat sebetulnya pola dosa ini terulang dalam kisah seorang tokoh. Tidak jauh dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 12. Ini kisah tentang Abram. Waktu Sarah dikatakan mandul. Lalu Sarah bilang gini, ambil Hagar. Abram tahu loh janji Tuhan. Dia akan punya keturunan. Tapi Abram diam 1000 bahasa. Ada kata yang sama yang persis dipakai oleh Musa di sana. Abram diam. Gak ngomong apa-apa. Lalu dia mengambil Hagar. Ini pola dosa. Kalau saudara lihat kembali dalam Kejadian 3 ayat 6. Hawa di situ sendirian dengan pikirannya sendiri. Seolah-olah dalam catatan ini. Musa ingin menunjukkan bahwa sebetulnya perintah Tuhan tidak lagi punya arti. Hawa tidak melihat alasan untuk tidak memakan buah itu. Lalu yang terjadi dia mengambil buahnya, memakannya dan dia berikan kepada suaminya. Dari sudut pandang penulis, Musa nampaknya tidak menuliskan dalam bentuk terkejut. Jatuh akhirnya. Enggak, saudara. Seorang penafsir bahkan dengan sangat santai bilang begini. Gerhard von Rath dalam buku tafsirannya Genesis, a Commentary. Dia bilang begini, hal yang tidak pernah terpikirkan dan mengerikan ditulis dengan sederhana dan sesantai mungkin. Gak dramatis sama sekali. Dari perspektif manusia, semuanya terlihat begitu alami dan tidak dramatis. Tetapi itu bersifat kosmik dan abadi. Sekilas kita melihat konsekuensi atas tindakan Adam dan Hawa itu hanya sifatnya individual. Hanya mereka saja berdua yang kena dampaknya. Itulah sebabnya saudara kalau kita baca ayat yang ke-7, kita bisa berpikir demikian. Dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tapi tahukah saudara, perubahan di dalam diri Adam dan Hawa hanyalah bagian kecil dari konsekuensi besar yang mereka bawa dengan pelanggaran
terhadap perintah Tuhan dan ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Akibat sebenarnya dari dosa mereka ialah pemutusan hubungan dengan Tuhan dan jatuhnya seluruh ciptaan. Itulah sebabnya Paulus di dalam Roma pasal 3 bilang begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, semua menyeleweng. Tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan dikatakan rasa takut akan Allah tidak ada pada manusia. Dan lebih lanjut Paulus pernah bilang dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dampak perbuatan Adam dan Hawa. Kita semua manusia. Seluruh ciptaan. Termasuk relasi dengan Tuhan. Menjadi rusak. Hancur. Lalu apa solusi terhadap konsekuensi kosmik dan abadi ini? Kita masuk kepada poin yang ketiga. Ini jawaban Injil. Di bagian ini saudara saya ingin kemudian mengatakan terlebih dahulu begini. Waktu kita berhadapan dengan dosa, seringkali kita itu berusaha menyelesaikannya dengan menciptakan aturan baru. Komitmen baru, resolusi baru, disiplin yang lebih ketat. Kamu harus ini, kamu harus itu. Sebuah komentar bilang begini. Saudara tahu siapa orang legalis pertama di dalam dunia ini? Hawa. Orang legalis pertama di dalam dunia ini Hawa. Waktu jatuh dalam dosa yang dia lakukan apa? Buat cawat. Inilah yang manusia lakukan. Kita seringkali apa? Waktu jatuh dalam dosa kita tutupi dengan apa? Cara-cara kita sendiri. Bukannya datang dengan pengakuan dan pertobatan. Sampai nanti meledak, duar, baru ketahuan, ya wes nggak bisa ditutupi. Seringkali kita justru mencari solusi dengan menyambung beberapa daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan kita, dosa kita. Dan kita berpikir bahwa itu sudah bisa menyelesaikan masalah kita. Acap kali saudara banyak orang Kristen supaya nggak merasa bersalah, tak sumbang persembahan yang banyak. Supaya sedikit rasa guilty-nya nggak terlalu besar. Wes tak rajin pelayanan. Supaya orang lihat saya lebih baik dari dia. Padahal ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tapi tahukah saudara Kejadian 3 menunjukkan bahwa akar masalah di dalam hidup kita manusia itu jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kenapa? Karena keputusan kita itu selalu lahir dari hati yang mencintai sesuatu. Lebih daripada Tuhan. Jadi meskipun kita mengubah perilaku kita, memperbaiki penampilan luar kita tanpa mengubah hati kita, yaitu apa yang kita cintai dan apa yang kita sembah, maka semua itu hanyalah usaha untuk memodifikasi hidup kita, memperbaiki perilaku kita, sementara kita tidak menyelesaikan masalah yang sejatinya, yaitu hati. Lantas, apa solusinya? Nah, saya ingin sedikit melanjutkan bacaan kita dari ayat ke-7 tadi sampai ayat yang ke-9. Ya. Ini sangat penting. Coba perhatikan, saya ambil terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kurang lebih mirip dengan terjemahan baru. Tapi saya suka karena ada istilah petang di sana untuk menunjukkan situasi yang terang, bukan gelap. Lalu di dalam ayat 8, ayat 9 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah berseru kepada laki-laki itu, di manakah engkau? Saudara perhatikan. Dalam percakapan ayat 1 sampai ayat 7, iblis menggeser semuanya dan menghilangkan kata Tuhan di dalam huruf besar. Tapi tiba-tiba Musa mengembalikan itu. Bahkan 3 kali diulang di dalam ayat yang berdekatan. Ini sesuatu yang sangat penting. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa sebetulnya Tuhan itu bukan pribadi yang jauh, yang tidak terjangkau, tetapi sebaliknya dia pribadi yang mencari, mendekat kepada manusia selagi manusia itu bersembunyi. Dan waktu Tuhan berseru, di manakah engkau? Pertanyaan saya, apakah di sini Tuhan membutuhkan informasi?
Apakah Tuhan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi? Tidak, Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Tapi pesan utama yang ingin disampaikan di dalam ayat ini, itu bicara tentang ini. Waktu kita manusia bersembunyi, Tuhan justru mencari. Waktu kita seringkali menutupi kebobrokan kita dengan kosmetik-kosmetik rohani kita, di titik itulah Tuhan mencari. Bahkan saat kita berdosa pun, Tuhan itu cari kita. Dengan indah saudara Timothy Keller pernah bilang begini, jika kita menemukan Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu menemukan kita. Kita nggak bisa sombong kalau hari ini kita bisa ada di sini, lalu bilang ya karena saya yang cari Tuhan. Nggak bisa. Kalau kita ada di sini itu semata-mata karena Tuhan lebih dulu menemukan kita. Kalau Tuhan mengatakan kepada manusia, di manakah engkau? Sebetulnya itu bukan pertanyaan untuk dapat informasi. Karena Tuhan tahu. Melainkan itu adalah sebuah bukti kasih-Nya kepada manusia. Dan tahukah saudara, puncak wujud kasih Allah yang mencari manusia lebih dulu ada di dalam pribadi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 3, ada sebuah pola Injil yang terlihat sangat jelas. Perhatikan ini. Injil di dalam kerangka Kejadian 3. Di saat manusia berusaha untuk menempatkan diri di posisi Allah, berambisi ingin jadi Allah. Justru Allah di dalam Kristus Yesus menempatkan diri di posisi manusia. Dia Allah yang dekat. Dan dia nyatakan itu melalui pribadi Yesus, anaknya yang tunggal. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat 6-8, mari kita baca sama-sama 2-3. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebetulnya ayat ini mengingatkan kita secara implisit tentang kisah penciptaan. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Saudara lihat, dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sementara manusia ingin menjadi seperti Allah, Kristus yang adalah Allah, dia tidak mempertahankan itu. Justru dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Alkitab dengan tegas menunjukkan bahwa semasa hidup Yesus taat pada kehendak Bapa. Bukti paling konkret kehidupan Yesus yang sepenuhnya taat pada kehendak Bapa ada di mana? Mungkin saudara bilang disalib. Sebentar. Saya tahu jawaban saudara, sebentar. Saya nggak pengen buru-buru ke sana. Bukti konkret kehidupan Yesus yang taat sepenuhnya pada kehendak Bapa bukan hanya disalib, tapi semasa hidup dia menunjukkan ketaatan sempurna. Tadi saudara ingat kan 3 komponen idolatry yang saya jelaskan? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 komponen ini telah dikalahkan oleh Yesus di dalam ketaatannya kepada Bapanya secara sempurna. Kapan? Waktu dia hidup di dalam dunia ini. Saudara, ini penting sekali. Saya nggak pengen buru-buru langsung kemudian salib. Jadi saudara bisa frustrasi karena itu. Tapi saudara lihat, ada satu pribadi, manusia, dan Allah yang kemudian menang mengalahkan ini semua. Di mana? Saudara ingat peristiwa pencobaan di padang gurun? 2 momen iblis mencobai manusia. Satu di dalam Kejadian pasal 3 dan dibuka di dalam Injil Matius. Matius 4 ayat 11. Itu menunjukkan ada 3 kemenangan mutlak Yesus atas penyembahan berhala. Atas keinginan daging. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya kemudian dikatakan laparlah Yesus. Si iblis datang menggoda dengan berkata, kalau engkau anak Allah,
Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini sebuah tanda bagaimana iblis mencoba Yesus akan keinginan daging. Tapi apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tahu persis bahwa firman Allah yang memberi hidup dan mengenyangkannya, bukan yang lain. Atas godaan keinginan mata, satu kali Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi. Diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu Yesus yang melihat itu semua berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di saat Yesus ditawarkan itu semua, Dia memilih untuk taat pada kehendak Bapanya daripada kenikmatan dunia yang sementara dan kemegahannya yang memikat. Dan yang terakhir, atas godaan keangkuhan hidup. Waktu Yesus dibawa ke bubungan bait Allah dan iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Tentu akan ada malaikat-malaikat yang menatangmu. Lalu Yesus menjawab apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tahu dia tidak perlu membuktikan dirinya. Dia tidak perlu menyombongkan dirinya. Tapi justru dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Bapa tanpa perlu membuktikan apapun. Kalau saya sederhanakan begini. Di Taman Eden, Adam dan Hawa menuruti keinginan daging dengan mengabaikan firman. Tapi di padang gurun, Yesus justru menundukkan keinginan dagingnya di bawah otoritas firman Tuhan. Di Taman Eden, Adam dan Hawa tergoda oleh apa yang terlihat indah di mata mereka. Di padang gurun, Yesus justru menolak kemuliaan yang tidak berasal dari kehendak Bapa. Di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dengan cara ingin mengontrol kebenaran. Tapi di padang gurun, Yesus justru mempercayakan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ada sebuah kebenaran yang indah. Kalau Adam dan Hawa jatuh karena ingin mengambil apa yang bukan haknya, Yesus justru menang karena rela melepaskan haknya. Dan puncak di mana Yesus melepaskan dengan rela akan haknya sebagai anak tunggal Bapa yang hidup taat sempurna, yang harusnya dapat tepukan tangan dari Bapa, good job. Tapi dia tinggalkan. Dia menjalani salib. Jika di taman yang terang Adam dan Hawa tidak taat dan gagal karena mengambil buah pohon yang dilarang oleh Tuhan yang mengakibatkan kematian kekal. Justru di taman yang gelap, Getsemani, Yesus taat pada kehendak Bapa. Dia menjalani pohon salib sampai mati. Dia tergantung di atas salib untuk memberikan hidup yang kekal. Jika di Taman Eden Adam dan Hawa seolah berkata, aku tahu lebih baik daripada Allah. Justru di Taman Getsemani Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan inilah Injil. Ini kabar baik buat kita semua. Kita semua manusia yang gagal. Kita suka bilang aku lebih tahu. Aku tahu lebih baik. Tapi justru itu menunjukkan bagaimana kecenderungan dosa kita terus masih tinggal ternyata di dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Getsemani, Yesus berkata bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. So Joby Martin dalam khotbahnya mengatakan, Injil tidak memberitahumu untuk memperbaiki dirimu. Injil memberitahumu bahwa Yesus sudah melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Waktu saudara dan saya hari ini bergumul dengan dosa, bergumul dengan usaha kita, komitmen kita, resolusi yang kita lakukan, lalu kita menemui jalan buntu, biasanya kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Kok gagal? Aku sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tahukah saudara kenapa kita menemui jalan buntu? Karena hati kita tidak dibaharui. Dan satu-satunya pribadi yang sanggup memberi hati yang baru, itu adalah Yesus.
untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya waktu saya dan saudara bergumul dengan dosa, arahkan pandanganmu kepada salib. Karena salib adalah tempat di mana segala dosa telah diselesaikan. Dan kasih Allah yang sempurna dinyatakan melalui pengorbanan Yesus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama dipulihkan. Pandang salib. Tempat di mana kita melihat bukan hanya betapa rusaknya hidup kita. Betapa dalamnya dosa kita. Tapi pada saat yang sama kita melihat betapa jauhnya Allah bersedia untuk pergi menebus kita dengan darahnya. Darah anaknya yang tunggal. Yang menggantikan kita yang seharusnya terima hukuman salib. Nah, disinilah hati kita diubahkan. Salib membuat kita meleleh kembali. Bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena karya Kristus yang sudah sempurna dan selesai. Ini bukan jurus, saudara. Ini bukan resep. Tapi inilah kebenaran yang Alkitab nyatakan buat kita hari ini. Yang menjadi perenungan reflektif kita hari ini ialah, hari ini bagaimana kita dapat lebih mempercayai Tuhan tanpa meragukan kebaikannya. Terutama waktu kita menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam hidup ini. Atau apakah ada area di dalam hidup kita, pekerjaan, relasi kita, mungkin pengelolaan keuangan, di mana kita merasa kesulitan untuk mempercayai Tuhan. Apakah kita hari ini susah hidup di dalam identitas baru yang diberikan Kristus dan mengingat bahwa pengampunannya lebih besar dari kegagalan kita? Sehingga kita dimampukan untuk berkata tidak pada dosa dan menerima pemulihannya dengan ucapan syukur. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang gagal. Kalau kita bercermin dengan Kejadian pasal 3, kita adalah orang-orang yang ada di situ sebetulnya, yang pengen mengontrol segala sesuatu untuk kepentingan kita. Tapi kabar baik Injil memberitahu kita, ada seorang pribadi namanya Yesus, yang pernah berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Maukah saudara berkata demikian di dalam hidup? Saya ingin mengundang kita boleh berdiri bersama-sama. Apa yang menjadi implikasi Injil bagi kita hari ini? Orang berinjil tidak pernah meremehkan dosa, karena dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan yang kudus. Orang berinjil mempercayai Tuhan tanpa meragukan kebaikannya, karena kasihnya sudah terbukti di atas kayu salib. Orang berinjil dimampukan berkata tidak pada dosa, karena Kristus sudah beri hidup yang baru. Dan kita tidak terpuruk oleh dosa, karena pengampunan Tuhan lebih besar dari kegagalan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita.